Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat maghrib musalla Baitul Maqdis rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Dan mohon maaf pada hari Rabu malam Kamis yang lalu saya tidak bisa hadir karena waktu itu hari Rabu siangnya hujan Pak Bungge. Jadi mungkin agak kurang enak badan gitu. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama mempelajari tentang Islam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di malam hari ini kita masih akan melanjutkan tema pada malam Kamis yang lalu, yaitu perihal tentang berkunjung dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, berkunjung itu artinya bersilaturahim atau bermain itu ya, main. Bahasa gerintingnya dolan, berkunjung. Ya. Kalau ngelancong mungkin kesannya jauh gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk bergaul. Bergaul itu bebatiran bersama dengan orang-orang yang soleh. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah sampai pada salah satu hadis yang berkenaan dengan salah satu pandangan dari Rasulullah untuk terutama bagi mereka yang ingin mencari pasangan hidup, ya, ingin mencari pasangan hidup, bahwa Rasulullah memberikan pandangan, pilihlah perempuan yang akan dinikahi itu karena 4 perkara, begitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'i. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Di antaranya adalah 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, atau karena nasabnya, keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, atau karena agamanya. Farbidatiddin taribat yadak, maka utamakanlah
agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nah, Bapak Ibu, hadis ini semata-mata bukan ditujukan hanya untuk anak muda yang hendak mencari pasangan hidup atau mau menikah, tapi bisa juga untuk kita sebagai orang tua. Maksudnya bukan berarti kita mau mindo ya Pak, bukan, tapi kita memberikan peringatan kepada anak-anak kita, terutama anak laki-laki kita, yang kalau sudah beranjak dewasa, kemudian ia mau memulai untuk berumah tangga, maka kita sebagai orang tua memberikan gambaran. Ketika nanti kamu mau menikahi seseorang, maka jangan lupa 4 hal. Nah, dari 4 hal itu, yang paling diutamakan itu adalah karena agamanya. Farbitadidin, ya. Pilihlah atau utamakanlah karena agama. Jadi karena harta bendanya perlu, karena nasab juga perlu, karena keindahan atau kecantikannya juga perlu. Tapi ternyata dari sekian banyak yang perlu itu ada yang lebih perlu, yaitu karena agama. Syukur-syukur 4 hal ini bisa diraih. Panluru bojo bisa oleh wis bojone anake wong sugih, terus bocahe ayu dari nasab orang baik-baik, tur agamane bagus, lulusan pondok. Ya kayak mantep nemen ya Pak ya. Mantepe porporan lah. Kira-kira bocah wadon nom ning Busala Baitul Maqdis ana blessing model kayak gitu. Ana ya. Bu Asli. Iya, bisa nih dipilih kan karena meraih 4 hal ini ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lalu pada hadis yang berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibrila mayam nauka ang tazuruna aksaru mimma tazuruna fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amrihi rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, apa yang mencegahmu untuk sering datang kepada kami? Apa yang mencegahmu untuk sering datang kepada kami? Maka turunlah ayat yang berbunyi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Jibril turun kecuali dan tidaklah kami, Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah semua yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan di antara keduanya. Lalu pada hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Bapak dan Ibu, Rasulullah memberikan peringatan untuk kita, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Tapi ini tidak kemudian dimaknani secara tekstual ya Bapak Ibu ya. Kalau dimaknani secara tekstual, nanti panjenengan tidak akan berteman dengan orang-orang di luar Muslim, atau tidak berteman pula dengan orang Muslim tapi yang tidak taat, gitu ya. Ini kalau dimaknani secara tekstual.
Tetapi makna dari hadis ini Bapak Ibu bahwa kita diperingatkan oleh Rasulullah, kita berteman kepada siapapun itu boleh, tetapi dalam hal ini adalah teman karib. Nah, teman secara umum itu siapa saja kita boleh. Tapi untuk teman karib itu jangan kepada yang lain kecuali dengan orang-orang yang beriman. Teman karib ngerti ya Pak? Atau teman mu'alid, ya. Teman akrab wis lah ya. CS ya kalau tiba dia kena ya. Teman CS. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berteman kepada siapapun boleh. Mungkin karena persoalan bisnis atau mungkin karena persoalan ada kerja sama apa mungkin ya. Itu boleh. Ya. Bahkan dengan yang bukan orang muslim pun boleh. Dalam persoalan muamalah itu boleh gitu ya. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu punya kenalan dengan orang-orang di luar muslim, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk teman karib, teman akrab, CS, nah ini baru kemudian kalau bisa diupayakan dengan sesama orang yang beriman. Tentu ini ada alasannya Bapak Ibu, ada alasannya ya. Kalau kita lebih CS dengan orang-orang yang bukan beriman, apalagi diketahui dia orang kafir mungkin ya, bisa jadi karena keimanan kita masih belum kokoh, kita bisa terbawa. Atau janganlah dengan orang yang bukan muslim lah, dengan sesama muslim tapi dia belum taat beribadah, atau dinilai dia belum menjadi orang yang beriman. Lalu kita ngakrab gitu ya, CS dengan dia. Bukan kemudian kita bisa membawa mereka untuk bersama kita, tapi malah justru kita yang akan kebawa mereka. Ya, itu yang dikhawatirkan. Maka bertemanlah, berakrab-akrablah dengan orang yang sesama beriman. Bapak Ibu, ada soalnya orang yang sesama muslim tidak akrab, tapi justru dengan orang di luar Islam dia akrab. Ya, ada itu Pak Bu. Ya. Dengan orang-orang Yahudi itu dia bisa akrab, tapi giliran dengan orang sesama muslim itu tidak akrab. Nah, ini tidak boleh demikian. Jadi kita kalau sesama selain dengan orang muslim itu teman biasa. Karena memang Islam mengajarkan untuk tidak saling bermusuhan. Islam mengajarkan untuk tidak saling berantem. Terlebih dengan kita sesama orang muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkadang kita mendapati di luar sana itu ada orang yang sesama Yahudi itu ngakrab, tapi dengan sama muslim tidak, itu ada. Nah, kita tidak boleh demikian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Termasuk kita Bapak Ibu, saya dengan siapapun alhamdulillah berteman dengan teman-teman di kalangan Nahdiyin, berteman. Saya juga sering jadi makmumnya, imamnya dari kalangan mereka. Itu hal biasa. Ya. Atau mungkin juga dengan kelompok-kelompok lain. Ya, itu hal biasa. Kita berteman, kita sholat bersama dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang bisa berpengaruh oleh agama sahabat karibnya. Oleh sebab itu perhatikanlah salah seorang di antara kamu dengan siapa ia bergaul. Nah, ini hadis ini memberikan jawaban kepada hadis tadi, bahwa Rasulullah memberikan teguran, peringatan kepada kita untuk jangan sekali-kali bergaul atau mengakrab dengan orang-orang yang tidak soleh,
Karena di hadis berikutnya dikhawatirkan itu bisa membawa pengaruh. Ya. Mungkin dalam filosofi Bapak Ibu ya, kalau kita bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, barangkali insya Allah kita akan ikut kena wanginya, kan begitu ya. Kemudian kalau kita bergaul dengan orang yang mungkin terus nanti kita juga akan mendapati bau yang tidak sedap, gitu ya. Itu hanya filosofi saja. Nah, begitupun dalam pergaulan. Kalau kita bergaul dengan sama orang yang beriman, insya Allah kalau toh dia membawa pengaruh, insya Allah itu membawa pengaruh yang positif. Dan kita pun akan mendapatkan pengaruh-pengaruh positif. Sebaliknya kita pun akan bisa memberikan pengaruh positif kepada dia, saling melengkapi. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, bergaul dengan orang-orang yang belum taat, yang dikhawatirkan justru malah kita yang akan kebawa kepada mereka. Dan itu tidak sedikit Bapak Ibu, orang-orang yang kadang-kadang seharusnya dia bisa membawa, tapi justru malah dia yang terbawa. Ya. Kita ini sudah termasuk orang-orang yang suka sholat dan lain sebagainya. Tapi ketika bergaul dengan salah pergaulan, nah ini bisa kita yang tergelincir. Tidak sedikit anak-anak kita, anak-anak remaja kita sudah didiknya susah payah Bapak Ibu, ya. Didiknya supaya dia mau sholat, mau ngaji dan lain. Tapi di luar sana kan lepas dengan pengawasan kita, sehingga mereka pun bergaul dengan anak-anak remaja lain yang kadang-kadang mohon maaf mungkin dekat dengan narkoba, mungkin dekat dengan minuman keras, mungkin dekat dengan apa. Sehingga apa? Anak kita kadang-kadang justru yang terbawa. Ya, jadi maksud dari hadis ini bahwa Rasulullah menyampaikan janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, ya. Ya, kecuali dengan orang-orang yang beriman, kecuali dengan orang-orang yang soleh, karena dikhawatirkan itu akan ke bawah. Memang terkadang ada orang begini Bapak Ibu, kita mau bisa menjadikan dia menjadi orang yang taat kalau kemudian kita tidak mendekatinya. Itu kan kadang-kadang ada yang berpendapat demikian. Saya rasa pendapat ini tidak salah. Silakan. Kalau betul-betul serius ingin ngakali supaya dia bisa masuk Islam atau dia bisa menjadi orang yang lebih taat. Ya. Tapi kan kadang-kadang orang yang soleh ini ketika bergaul dengan orang yang belum taat itu kadang-kadang hawane ora kepenak gitu ya. Aku pan negur ora kepenak, aku pan marahi ora kepenak, serba ora kepenak. Tapi ketika dia membawa kita itu enak saja. Ini yang oleh Rasulullah diingatkan supaya kita tidak bergaul kecuali dengan orang yang beriman. Nah ibu bapak, kalau kita bergaul dengan sesama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang soleh kan ngerasa pun beda. Rasanya lebih tenang, rasanya lebih nyaman, rasanya lebih indah. Gitu nggih Pak Bu? Nggih. Jadi lebih kepenak lah begitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih teman. Bapak Ibu, kata pandai-pandai pun ini memerlukan satu pendalaman. Kalimat kita harus pandai-pandai memilih teman ini memerlukan satu pendalaman berdasarkan pengalaman yang ada pada diri saya Bapak Ibu. Saya ketika masih sendiri itu banyak mengalami berbagai jadi sering punya kenalan, sering punya teman ya.
tapi ternyata teman itu kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Tapi ternyata teman yang saya baru kenal itu hanya kelihatan baik. Tapi sesungguhnya dia bukan orang baik. Saya bisa melihat dari gerak-geriknya. Ketika dia bermain di rumah saya, dari sejak badatuhur sampai kemudian datang waktu sholat asar. Nah begitu saya mau sholat asar, kan tamu itu saya ajak untuk sholat asar, wong musolanya juga dekat dengan rumah saya. Tapi dia tidak mau. Dia bilang sholatku enggak seperti sholat kamu. Saya sudah mulai curiga, ini orang apa gitu loh. Kok ngajak kebaikan tapi justru ketika dipanggil oleh Allah untuk sholat malah dia tidak sholat. Begitupun ketika datang maghrib, sholat maghrib pun dia tidak sholat. Itu saya pernah punya tamu, punya teman seperti itu. Begitu datang waktu sholat isya pun dia tidak sholat isya. Dia mengatakan sholatku tidak seperti sholatmu. Kalau kamu kepengen tahu bagaimana cara saya sholat, silakan ikut ngaji bersama saya. Itu saya pernah dulu. Lalu dalam perbincangan selama dia main di rumah saya, itu pertanyaannya aneh-aneh. Apakah Anda punya kerabat dari kalangan TNI begitu? Apakah Anda punya saudara dari kalangan polisi? Jadi loh kok pertanyaannya kok ada polisi, ada TNI gitu loh. Saya bilang saya enggak punya keluarga yang dari kalangan TNI, wong bapak saya itu tukang becak gitu ya. Jadi tidak punya kenalan atau keluarga yang dari kalangan TNI maupun Polri atau mungkin pegawai lah itu. Saya tidak punya, kita orang biasa. Nah, itu kelihatannya dia terus mungkin dinyatakan aman begitu ya. Jadi dia ngejak ngobrol saya itu sampai malam, Bu. Sampai jam 10 malam. Sampai pulangnya pun saya antar sampai di jalan raya. Itu saya dulu pernah punya teman yang seperti itu. Itu dari Cirebon. 1 minggu berikutnya dia main lagi bawa teman dari Bandung. Ngajak kayak gitu lagi. Nah, yang ketiga kalinya itu kebetulan saya tidak lagi di rumah. Nah, sehabis itu barulah terus dia tidak main lagi ke rumah saya. Nah, makanya ini yang dinamakan dengan mencari teman itu pandai-pandai. Pandai-pandai mencari teman. Jangan asal teman atau baru kenal kelihatan baik. Bisa dipahami Pak Bu? Iya. Sebab ya saya juga bersyukur kepada Allah. Allah masih melindungi diri saya. Andaikan waktu itu saya mungkin menaruh ketertarikan ya. Menaruh ketertarikan. Itu saya mau diajak dengan pengajian mereka. Tempatnya di Tegal. Tapi entah tahu Tegalnya itu di mana. Yang penting dia mengajak saya untuk ngaji bersama mereka. Tempatnya di Tegal dari habis sholat isya sampai malam. Bahkan dia sampai nanti jemput kita untuk ikut ngaji di Tegal. Untungnya aku sadar, ini kayaknya saya agak curiga. Saya merasa harus jaga jarak. Alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak main lagi ke rumah saya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kan kita baru kenal 1-2 hari kelihatan dia orang baik, itu artinya kadang-kadang terus kita ikut ke sana itu ya. Ya mungkin Allah takdirkan saya untuk tetap istiqomah di perjuangan di Muhammadiyah mungkin Bapak Ibu ya. Jadi masih tetap istiqomah. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya
Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dalam riwayat lain disebutkan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang seorang yang mencintai suatu kaum, tetapi ia belum pernah bertemu dengan mereka. Maka beliau menjawab, ia akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita cinta dengan para sahabat Nabi, kita cinta dengan para ulama-ulama dulu ya. Walaupun kita nggak berjumpa dengan mereka, insya Allah besok di akhirat kita akan bisa bersama dengan mereka. Gitu nggih Pak Bung? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mencintai salah seorang ulama yang menjadi idola. Nah, kira-kira Bapak Ibu merasa mengidolakan salah seorang ulama siapa Pak Bu? Ya, kalau kita, mohon maaf, kalau kita misalkan dari kalangan Muhammadiyah, mungkin kita mencintai Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan, karena beliau adalah pendiri organisasi ya. Begitupun mungkin dari teman kita, dia akan lebih mencintai kepada Mbah Kiai Hashim Asy'ari misalkan begitu. Silahkan, sekalipun kita tidak berjumpa dengan beliau-beliau itu, tapi insya Allah kelak di akhirat kita akan bisa berjumpa dengan beliau. Kalau kita betul-betul menyukai, kalau kita betul-betul mencintai. Menyukai dan mencintainya juga tidak kebablasan. Mencintai dan menyukainya itu hanya sebatas bahwa dia sebagai seorang ulama. Dia sebagai seorang yang soleh. Bukan kemudian menyukai dan mencintai dengan kebablasan. Ya, kan sekarang banyak Bapak Ibu orang-orang yang mencintai dan menyukai para habaib, mencintai dan menyukai para syekh, mencintai dan menyukai para kiai, tapi kebablasan. Sampai ziarah kuburnya diziarahi, sampai kemudian kuburnya itu dipeluk, makamnya dipeluk-peluk, tengernya dicium-cium. Nah, itu sudah kebablasan. Ya kalau mau ziarah ya ziarahlah saja, bacalah doa, kemudian jadikan ziarah itu untuk mengingat kematian. Sudah, enggak usah yang lain-lain itu ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, kapankah hari kiamat? Ya. Jadi ada seorang suku badui yang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya adalah, kapankah hari kiamat? Bapak Ibu pernah terbersit dalam hatinya, kiamatnya kapan ngono? Tidak ya? Enggak ya Bu ya? Na'udzubillah min zalik, supaya tidak menjumpai dengan yang namanya hari kiamat. Tapi orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Lalu Rasulullah itu balik tanya. Cara bahasa gerintingnya takon kiamat tekane kapan? Emang kon wis duwe bekal apa gitu ya. Bekal apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi terjadinya hari kiamat? Ia menjawab, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Beliau bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai nanti di akhirat. Berarti jawaban orang ini benar. Ya, walaupun pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ya, wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Lalu Rasulullah balik tanya, kamu tanya tentang hari kiamat, terjadinya hari kiamat, kamu sudah punya bekal apa? Saya tidak punya bekal apa-apa kecuali saya mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Nah, lalu Rasulullah bersabda, kamu akan bersama orang-orang yang dicintai nanti di akhirat.
Artinya ini menunjukkan Bapak Ibu, kalau kita menyukai, mencintai orang-orang yang soleh, betapapun kita tidak menjumpai bersama mereka, insya Allah kelak di akhirat kita akan bersama dengan mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bolehlah menyukai siapapun, ya, bolehlah mengidolakan siapapun, tapi yang lebih kita idolakan, ya tentu Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Dengan kecintaan kita kepada mereka, insya Allah kita akan berjumpa dan bersama mereka kelak di akhirat. Nah, kemudian pada hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi ia belum pernah bertemu dengan mereka? Lalu Rasulullah menjawab, seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya kelak di akhirat. Nah, ini lebih ditegaskan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi hadis ini terus menyambung bahwa orang yang mencintai dan menyukai orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, betapapun tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersama-sama, tapi insya Allah nanti di akhirat akan bisa bersama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, manusia itu berbeda-beda dalam watak baik dan buruknya, bagaikan tambang emas dan perak. Orang yang paling baik pada masa jahiliyah adalah orang yang terbaik pula di masa Islam. Apabila mereka memahami syariat, roh itu berkelompok-kelompok dan berpisah-pisah. Roh yang saling mengenal itu berkumpul dan yang tidak saling mengenal itu akan berpisah. Kira-kira maksudnya Bapak Bu. Jadi kalau orang yang beriman itu insya Allah ruhnya pun nanti akan berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak taat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat, itu pun nanti ruhnya akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Nah, pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu nanti di akhirat ruhnya itu akan mau dikumpulkan dengan bersama orang yang alim maksiat atau dengan orang-orang yang soleh? Tentu kepengin bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Nah, maka dari dunia inilah kita harus memulainya dengan bergaul bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang beriman. Termasuk Bapak Ibu malam hari ini ngumpul di Mushola Baitul Maqdis, ini adalah salah satu gambar, salah satu cara bahwa kita itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu itu kalau ada kalimat berkumpul dengan orang yang soleh, jangan kemudian dimaknani orang yang soleh itu kiai, ustadz, ulama. Iya, mereka itu orang soleh, tapi siapapun asal dia itu taat kepada Allah, itulah orang yang soleh. Walaupun tidak menyandang predikat ustadz misalkan, tidak menyandang predikat bahkan mungkin kiai sampai ke ulama, tapi asal dia orangnya taat, ya taat beribadah, dan tidak atau jarang melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan, kedaliman, itulah orang yang soleh. Nah, kita bergaul dengan mereka. Jadi kata-kata bergaul dengan orang yang soleh, kalimat orang yang soleh tidak hanya dimaknai itu adalah sebagai orang ustadz, kiai, ulama, dan seterusnya. Tapi siapapun di antara kita, asal kita taat, rajin beribadah, jarang melakukan kemaksiatan, jarang melakukan dosa. Dosa itu mesti wong arane menungsa mesti melakukan Pak Bu, tapi jarang.
Ya, tidak kemudian tiap hari melakukan dosa, itu tidak. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, yang perlu kita rangkul atau kita jadikan teman. Ya, karena kelak di akhirat ruhnya orang-orang yang soleh dari kalangan apapun, ya, itu akan dikelompokkan, disatukan bersama ruhnya orang-orang yang soleh juga. Tapi orang yang ahli maksiat, orang yang durhaka, orang yang jauh dengan Allah, maka mereka pun akan dikumpulkan pula dengan orang-orang yang seperti itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat yang ke-27, 28, 29 sampai ayat yang ke-30. Di situ Bapak Ibu kan ketika ruh akan meninggalkan jasad, itu malaikat akan mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang ridho, Allah pun ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Ya, fadkhuli fi ibadi, dan berkumpullah bersama orang-orang yang ahli ibadah. Lah ini, jadi ruhnya orang-orang yang beriman, orang yang ahli ibadah itu akan dikembalikan bersama orang-orang yang ahli ibadah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu sekalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr. Bisa dipahami nggih Pak Bung nggih? Ya, jadi prinsipnya adalah mari kita bergaul bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang bertakwa dari kalangan apapun. Maksudnya saya bilang kalangan apapun, bisa jadi itu dari masyarakat biasa, mungkin itu dari pejabat, mungkin itu dari orang kaya, mungkin itu orang biasa, tapi asal mereka itu beriman, asal mereka itu orang yang soleh, mari kita bergaul. Tapi juga tidak salah paham, bukan yang lain dimusuhi, ya. Tetap kita berbuat baik kepada mereka, tapi bukan untuk sebagai teman CS. Ya miki cari Bu Haji CS. Makatan nggih Pak Bung nggih? Nggih. Alhamdulillah untuk kajian tentang berkunjung dan berbuat baik dengan orang yang soleh sudah selesai. Nanti kita bisa lanjutkan kepada tema yang lain, yaitu tentang perihal mencintai Allah. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada kajian Kamis, malam Kamis yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.